Kejaksaan Tinggi Jakarta menawarkan opsi damai dalam kasus penganiayaan Mario Dandi terhadap David Ozora. Namun tawaran itu dilakukan jika pihak tersangka dan korban setuju. Setelah melakukan rekonstruksi, polisi telah melimpahkan berkas kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora ke Kejaksaan. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pun menawarkan jalur damai atau restoratif justice untuk menyelesaikan kasus penganiayaan yang dilakukan Mario tersebut. Namun menurut Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Reda Mantovani, tawaran damai bakal diberikan jika kedua belah pihak dari tersangka dan korban sepakat. Dalam kasus penganiayaan dengan korban David, polisi menetapkan 3 tersangka yakni Mario Dandi, Sen, dan seorang wanita berinisial AG. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengkonfirmasi terkait restoratif justice atau opsi jalan damai, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom kuasa hukum David Ozora Muhammad Hamzah. Selamat sore Pak Hamzah. Selamat sore, Mbak. Pak Hamzah, ini Kejati menyatakan akan menanyakan soal jalur damai sebagai opsi. Apa tanggapan Anda? Pertama-tama tanggapan kami dari LBH Ansor, ya, untuk perkara ini kan satu tindak pidana, tapi ada 2 pelaku yang untuk proses persidangannya atau penyelidikannya diatur oleh 2 undang-undang yang berbeda, yaitu pelaku dewasa dan pelaku anak. Untuk pelaku dewasa jelas RG itu tidak dikenal karena ancaman yang disangkakan itu 12 tahun. Sedangkan RG itu kan untuk ancaman pidana yang 5 tahun. Nah, mengenai pelaku anak, karena ada pasal yang disangkakan di bawah 7 tahun, menurut aturan hukum memang harus ditempuh, istilahnya ditawari untuk proses diversi. Nah, terkait proses diversi itu, di tiap tingkatan, di kepolisian, kejaksaan, dan di pengadilan nanti akan ditawarkan terus. Akhirnya nanti akan ditawarkan oleh majelis hakim yang akan menyidangkan pelaku anak ini. Kalau dari keluarga, dari ayahanda David sendiri, dari awal sampai hari ini tetap ingin walaupun pelaku anak ini ada kesempatan untuk dilakukan diversi sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, keluarga korban, yaitu ayah dari David, tetap menolak dan ingin perkara ini dilanjutkan sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Berarti itu artinya tidak ada Begitu, jalan Mbak. damai begitu ya dalam kasus ini untuk pelaku anak AG dalam hal ini begitu ya? Benar. Untuk pelaku anak, keluarga tetap ingin agar pelaku menjalani proses persidangan dan nanti akan divonis oleh majelis hakim anak yang memutus perkara untuk pelaku anak. Sedangkan untuk pelaku dewasa, kita sebagai orang hukum sama-sama paham tidak ada itu kesempatan RG untuk pelaku dewasa. Apalagi dalam kasus penganiayaan berat ini, pelaku utamanya adalah orang yang dewasa yang sudah berumur 19 tahun. Baik, baik. Tapi sebelumnya apakah ada pertemuan antara pihak keluarga gitu atau sudah diajak bertemu untuk membahas soal ini, baik itu dari keluarga AG menemui keluarga David untuk terkait jalur damai ini? Untuk terkait jalur damai, dari awal perkara ini terjadi itu pihak keluarga pelaku sudah beberapa kali mencoba untuk menghubungi keluarga korban. Tapi keluarga korban itu saat ini kan fokus atas penyembuhan Ananda David. Dan sepertinya juga tidak etis setelah perbuatan keji yang sangat keji seperti itu yang kita semua sangat sudah melihatnya, terus dengan semudah itu meminta maaf. Dan kita juga mengantisipasi, karena kalau dalam hukum acara pidana kan ketika dia terus-menerus meminta maaf dan akhirnya keluarga memaafkan, itu akan dijadikan oleh para pelaku untuk meringankan dalam persidangan nanti. Itu hal yang sangat kita tidak inginkan, supaya majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya nanti untuk proses ini bisa mempertimbangkan secara fair keadaan kejadian seperti apa saat terjadinya penganiayaan berat tersebut.
Baik. Lalu apa saja yang dibahas pada saat pertemuan keluarga itu dan apa yang ditawarkan atau dikatakan oleh pihak keluarga AG terhadap pihak keluarga Enggak, David? per- pertemuan keluarga itu tidak pernah terjadi, Hmm. Mbak. Tidak pernah terjadi. Hmm. Keluarga AG melalui kuasa hukumnya pernah Oh. meminta untuk dilakukan pertemuan, tapi kita dengan halus karena juga mengingat ayahanda David masih sangat tergoncang atas Hmm. peristiwa ini, ya kita menyarankan nantilah untuk melakukan ini Pertemuan. Oh, pertemuan tersebut oh karena berarti pertemuan baru kondisi rencana begitu? iya, Hmm. kondisinya masih sangat tidak kondusif. Hmm. Seperti kita ketahui kan, Ananda David ini masih di ruang ICU. Hmm. Baik, tapi kalau tadi kan dilihat soal situasi atau kondisi yang belum memungkinkan untuk bertemu dengan pihak keluarga. Lalu apakah nantinya akan ada peluang begitu mungkin kalau misalnya sudah bertemu dengan pihak keluarga, mengingat pelaku juga masih anak di bawah umur begitu? Enggak, sebenarnya gini nih, Hmm. kalau untuk pelaku anak dan korban anak, pelaku anak khususnya ya, Hmm. di Undang-Undang SPPA itu memang mengatur majelis Hmm. hakim akan memanggil korban, keluarga korban, dan beberapa instansi sebelum memulainya persidangan ya, Hmm. untuk ditawarkan proses diversi. Itu perintah dari undang-undang. Hmm. Itu pasti akan terjadi. Tapi kan yang jadi syarat utama untuk melakukan diversi itu keluarga korban menerima permohonan maaf atau memaafkan atau enggak. Dan hal itu kemungkinan sangat kecil harapan untuk terjadi. Dan kalau keluarga korban tetap komit, khususnya pernah bicara kepada saya, itu tidak akan mengambil upaya diversi untuk kasus ini. Untuk pelaku anak ya, apalagi untuk pelaku yang dewasa. Hmm. Pelaku anak aja yang diberi kesempatan oleh undang-undang untuk dapat menerima diversi aja, keluarga korban menolak untuk melakukan itu. Karena kan seperti kita ketahui, perlakuan yang diterima oleh Ananda David itu sangat keji dan Ya. sangat bisa dirasakan, bisa kita lihat semua Ya. bagaimana dampaknya. Iya. Baik. Lalu kalau untuk keluarga besar Ansor sendiri akan mendukung putusan dari pihak keluarga? Kita sebagai dari keluarga besar GP Ansor, apapun dari awal terjadinya peristiwa ini selalu mendukung langkah yang diambil oleh keluarga Ananda David. Apalagi sahabat Joe kan merupakan keluarga kita di GP Ansor. Hmm. Baik, baik. Terima kasih Muhammad Hamzah, kuasa hukum David Ozora telah bergabung di MNC News pada sore hari ini. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu Mbak, terima kasih kembali.